Maunya bagi kaji nak orang mungkin seharian kalau nak makan Ustaz pulang mulu gitu ceramah. Anak kedua tak capek wah, orang menggalaan hanya melapi hutang saja. Itulah tujuan. Jadi waktu pendengar Bapak Ibu tidak lama, tidak capek. Jadi adapun judul anak-anak Ustaz anak, aku baru jadi pilot pada pesawat dulu. Akhirnya pas beli apa minum bu? Pak banyak kagak Ustaz kuliah tak kena apa ya Pak itu Ustaz dan Aceh telampe itu ada itu dah Ustaz dan telampe itu tak iya deh alhamdulillah dia lapang hati mudah-mudahan dia lapang kuburan itu nanti. Jadi tausiah malam mudah-mudahan Pak Ibu sekali Ibu Pak mendengar. Sebab kalau nggak pernah Ustaz sama Luku mendengar itu tidak menarik gitu boleh. Nah, mudah-mudahan dia sekali itu tidak baru. Judulnya Orang Minang Tahu Jenang Ampek. Awak dia orang Minang serius tak? Kan ada campur kan? Apa suku Pak? Suku Tanjung deh. Kuci. Tanjung itu orang rumah mah. Oh kecil ya. Melayu ada seribu. Melayu ada. Jadi pepatah cara Minang Patipian Luhak dan Tigo. Nah turun dari perpatian Sabatang menjadi kata pusako. Nah dikatakan kata pusako ialah kata undang-undang. Dek banyak tidak nama lupa jadi pedoman pagi jepatang. Nah itu. Jadi siapa datuk perpatian Sabatang. Beliau itu sebenarnya Bapak Ibu sebuah nama yang dilakukan ke baginda Rasulullah. Jadi istilah Datuk Perpatian Sabatang Bapak Ibu sebenarnya menurut tamu sebenarnya itu adalah Nabi yang dimaksud. Jadi kalau Nabi mengejek itulah kato mendaki adalah kato dari orang Negete ke orang Negatang itu dapat. Karena Allah semua tahu itu, padahal dia mama tak tahu juga. Cuma mau ulang-ulang untuk ditekan untuk awak wariskan ke anak juga menangkap. Sebab kalau awak nak mau wariskan anak-anak juga menangkap nak ketahui loh pak. Nyos awak maja, dia lagi beda ini. Yang tahu aku suara kudo, bari dia. Itu ya tahu. Konon suara keledai kau lagi kudo ada pada itu nih pak. Jadi pertama kartu pendaki adalah kartu kaulang yang lebih tua pada awak dan harus awak lemah lembut. Yang kedua kartu mandata. Mandata ku awak semua kadang budiah mana kesana di kawan. Mau tapi di mana kesana kawan lah. Ada itu semua awak ya. Tidak boleh awak lemah lembut tu. Dia makin mulai awak kawan tak boleh awak kecil. Nah ketiga kartu malereng. Malereng ku kartu bagi syarat. Yang misalnya awak orang Semandu. Atau minggu kami nanti. Kartu malaria itu kartu yang tidak jadi maksudnya maknanya itu isyarat. Contoh tiga lah Pak Ibu. Di lajak 7 hari ayam kon dia pengen itu contoh. Makanya kalau kecil dia Ramon Pak penyanyi Minang kartu malaria itu bisunya tajam. Atau pulang Minantu jam 2 malam. Soalnya aku pengalaman aku dulu. Aku pulang jam 2 malam. Ada kecil itu aku. Macam mana itu? Itu contoh. Langsung aku tidur di kamar mandi. Pak, tak ada cilik di kanan. Itulah contoh kartunya. Yang terakhir kartu menurun. Kartu orang tua ke anak. Itu yo kartu bakasih saya. Kartu balampe-lampe. Kartu nama nampaan awakku indah terang. Allahnya terang waktu tiba cari juga kartu dan elo. Misalnya, oh enak dan jadi ya. Kamu berjalan cari lah matu, bangunan matu. Kalau gini kan kalau gitu deh bu. Berang karena itu nampak matu di sana pakak apa itu. Soalnya itu tidak boleh. Kalau berangku memang dicari juga kartu dan elo. Nah, itu yang kartu menurut. Nah itu tentang orang Minang tahu jenang ampek. Yang pertama. Jadi orang Minang kan adanya bahasa di sarak-sarak bahasa di kita Allah.
Jadi selain nampe tadi, itu itulah tuntunan di agama awal. Sebenarnya tidak benar orang Minang nampe punya harus tahu. Ada lu cilai nampe yang orang Minang harus tahu juga. Karena syarat orang Minang kok pertama Islam Bapak Ibu. Kalau ada orang Minang dan Islam berarti dia tidak Minang. Orang suku Tanjung dari dulu Islam dan Pak. Tidak ada dan tidak Islam. Kalau ada orang Minang yang murtad itu harus keluar dari orang Minang, keluar aja dari suku. Itu syarat orang Minang pertama itu harus Islam. Sebab ada pun ada syarat. Syarat seperti kita bilang tidak mungkin orang Minang tapi adatnya tidak bersanding ketika bulan. Sampai yang kedua, setengah. Yang pertama ada yang awal dan ada yang akhir. Di Al-Quran dalam surah Al-Hadid, setengah Al-Hadid ayat 1. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang paling awal. Sabalun ado yang barado nyurah ado. Dan inilah yang paling akhir yang tidak ada akhir. Saya coba Ibu. Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat Allah itu adalah qidam. Qidam itu yang dahulu tidak ada awal. Jadi kalau segala sesuatu kan ada awal. Yang Allah pun tidak berawal. Tidak berakhir. Oh, aku bisa bantu itu? Tidak terbikin jawab. Dan usah itu bikin. Karena bikin baru sesuatu menjadi ada. Itu makhluk yang Allah pun tidak berawal. Allah pun ada sebelum langit dan bumi ada. Sebelum segala sesuatu ada, Allah pun ada. Ada pertanyaan, apa yang diciptakan oleh Allah pertama kali? Jawabnya pena, Bapak Ibu, dalam surah Al-Qalam. Tapi pena itu tidak pena serpiku-nya, Bapak Ibu, pena semuanya pena Allah. Jadi Allah pertama kali menciptakan kun fayakun adalah pena. Pena itu dia menuliskan kitab di langit ke-7, nama kitabnya Lauhul Mahfuz. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mendengar dengan telinganya gesek pena itu. Nah, itulah takdir jawab bersama-sama. Jadi segala sesuatu telah tertulis di kitab. Itu maksud. Nyawa sebut-sebut kadarullah. Oh, maut, jodoh, mati. Maut mati semua. Lahir, jodoh, rezeki, maut. Itulah dicatat di langit ke-7. Awak tinggal menjalani. Nah, itulah. Jadi takdir pun diciptakan oleh Allah kepada awak yang hidup di dunia ini. Yang kedua, inyo berawal dan inyo mempunyai akhir. Betul tak? Ustaz capek nah jawab, tunggulah nak. Apa? Inyo ada awalnya, ada akhirnya. Itu satyong dia, itu satyong. Kehidupannya ada awal akhirnya, Bu. Pertama sekali ada lahir di tanggal 25 Juni tahun 2000 misalnya. Laki-laki diazabkan, yang polisi dipamatkan. Itulah awal lahir ke dunia. Kiro tahun 2009 tadi kampung meninggal, habis itu di dunia. Jadi seluruh yang ada awal, ada akhir adalah makhluk. Termasuk hewan. Contohnya jawi di tengah. Jawi itu bahasa Indonesia. Sapi itu ada awal, ada akhir. Tapi kok orang rayu korban itu banyak berakhir hidup sapi itu. Nah, kok di teranaan balik ya. Boleh tunggu-tungguan gitu ya. Buat tanam padi. Nah, kok panen. Bahwa jika header tidak pakai header enak. Masih header enak. Oh, panen gini yang pakai mesin, Bu, tak pakai kapau ya. Membajak orang ada, nampak orang bajak mesti bajak enak. Di sini juga punya mesin enak. Nah, kan saja itulah banyak kapau nganggur. Dulu kapau dipakai orang untuk membajak, ini tidak. Nah, itulah yang kedua, ada awal, ada akhir. Nah, yang ketiga oleh Bapak Ibu, ini tidak ada awal, tapi ini ada akhir. Aduh, tidak ada awal. Kalau awal lahir ada tanggal lahir kan? Kok tidak ada tanggal lahir? Tidak tahu bilanya diciptakan, tapi ini ada akhir. Nah, itulah terus. Itu jawaban kabeh dulu ibu berapa orang?
Ada deh. Ini ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Tidak ada awal siapa tadi ya. Tidak ada awal kali itu yang ayo. Tidak ada awal tapi ada akhirnya. Akhirnya ada. Itulah ruh. Ruh itu Bapak Ibu bukan diciptakan sama Jawa. Jadi ketika bayi dalam rahim berumur 3 atau 4 bulan, lalu ditiupkan ruh. Nah, itu di surat As-Sajdah dulu. Di surat As-Sajdah, "Tsumma sawahu wa nafakha fihi min ruh." Nah, kata wa ja'alna lakum syam'a wa absara wa afidah qalilan ma tashkurun. Jadi ketika manusia dicipta di dalam rahim, ketika umur 3-4 bulan ditiupkan ruh. Yang ruh kok lahado kok. Lahado tapi awalnya tidak ada. Karena di dalam Tsumma sawahu wa nafakha fihi min ruhi itu artinya ruhnya Allah tadi. Jadi tidak tahu orang bila Allah menciptakan ruh, tidak tahu. Awal ruh tidak ada Bapak Ibu. Tapi akhirnya ada. Kapan akhirnya? Ketika manusia tadi mati. Setiap diri kan ada ruh yang ditiupkan tadi. Seluruh awak kok, walaupun tanggal lahir wak berbeda, tahun lahir wak berbeda, ruh wak sama penciptanya dibutuh. Tapi meninggal wak kan berbeda loh. Nah, itulah tentang ruh. Jadi ruh tadi berguna bagi manusia. Bahwa berguna Bapak Ibu, sebab kalau tidak ada ruh, maka manusia orang-orang beriman tidak ingin berpuasa. Awak namu berpuasa Bapak Ibu, itu karena ada ruh di badan. Karena ruh itu sifatnya tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak mengantuk. Yang tidur, mengantuk, makan, minum itu sifatnya jasad. Sifatnya jasad dia. Itulah jiwa tadi. Dalam bahasa Arab disebut nafs. Kalau ruhnya tidak butuh makan, tidak butuh minum. Ini berbeda dengan sifat jiwa. Bahwa awak disuruh berpuasa supaya ruh di tempat apa? Supaya ruh di badan awak menjadi tingkatnya kembali kepada Allah tadi. Supaya kalau mati nanti, awak kan mati saudara. Kan tak mau seorang mati nak. Satu mati nak. Ketika mati bisa awak husnul khatimah, bisa orang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang diciptakan oleh Allah, yang datang dari Allah kembali kepada Allah. Nah itu ruh tadi. Jadi ruh orang kafir, ruh orang beriman, dia kembali kepada Allah. Jadi beruntunglah awak menjadi orang beriman yang datang ke musala ini muflih, orang-orang yang berbuat baik. Jadi kumpulan orang-orang berbuat baik, awaklah orang. Nah jadi dengan ruh itulah awak bisa beriman, awak bisa berpuasa. Kalau tidak ada ruh, maka pangan aku makan semua tidak tertundukkan ya awak jasa. Nang kampe, betul itu tadi. Ada awal tidak ada akhir, itulah kiamat. Kiamat kan ada awal. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncang dengan segocak-gocaknya. Atau iza waqa'atil waqi'ah laisa li waqatiha kadzibah. Atau iqtarabati syahran sam'al qamar, telah terbelah bulan dan kiamat semakin dekat. Jadi kiamat itu ada janjiannya. Awak menunggu kan. Ketika kiamat terjadi kan itu awal hari berbangkit. Kiamat itu punya hari berbangkit. Kiam itu artinya bangkit. Sama jawab Ustaz kalau akan sembahyang kan ada iqamah. Orang iqamah itu kan aqimi salat, tegakkan salat itu mas. Jadi kiamat itu tidak runtuh artinya. Hayal salah ya kalau qamati salat, mari dirikan salat. Jadi hari kiamat itu hari berdirinya orang-orang yang adu dalam kubur bangkit. Siapa orang-orang yang lagi makamkan kini pada hari kiamatnya tumbuh seperti jamur. Dia tak duduk. Mereka jari-jarinya disusun tu. Menjadinya waktu ini banyak. Dari tanah itu tagak ya kan. Orang yang elok amalannya mudah-mudahan awak bahasa muka Pak Ibu
Nyo merasakan seperti satu malam saja. Jadi satu mati begini, kiamat terjadi tahun 2030. Asal kamu sudah tahu itu maraton sebentar, sekejap saja. Karena dia tidak ada siksa kubur. Tapi orang apa balik kamu saja tidak sembahyang suku bagunya, pemilik tidak mau masih dakar. Sudah ada orang. Macam bapak ibu ada orang elok, ya ada tempat lain. Kalau ada elok ada tipu apa kamu saja ibu. Orang kamu saja juga pasti ada elok, itulah pasti rumah. Jadi orang nama itu. Contoh paman Nabi, siapa paman Nabi yang Abu Lahab, tampaknya Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Abu Lahab paman Nabi kan kalau mau meninggal sejak tahun 500 Masehi. Baranglah maunya menuju kiamat Bapak Ibu. Itulah yang dirasakan deritanya azab kubur. Sampai Abu Lahab mengecek, bilulah kiamat kau tiba, tidak sanggup dan menahan siksa kubur. Tapi tiap hari Senin Abu Lahab pun tidak disiksa, karena di hari Senin adalah hari lahir Nabi. Jadi Abu Lahab pun pernah sekali berbuat baik. Perbuatan baiknya itu yang diredai oleh Allah. Ketika keponakan lahir dari Aminah, kan Nabi itu Abu Lahab kan orang kaya. Jadi dia saking gembira bebaskanlah seorang budak karena merayakan kelahiran Nabi. Nah sejak itulah azab kuburnya diringankan di hari Senin. Abu Lahab tuh para lama. Awak kau lagi tentu harus mencari lo apa ibadawan dan rancang supaya mau pemudahan di alam kubur. Salah satu ibadah dan rancang itu Bapak Ibu adalah ya kami cek kau pasti Pak bersalawat. Ajak coba salawat. Mudah-mudahan nanti dengan salawat itu awak bisa husnul khatimah dan dibebaskan dari siksa kubur. Kalau siksa kubur pun lama menahan sakit, karena lama orang kiamat. Nah orang yang beruntung yang husnul khatimah, pas hari kiamat tadi dia bertanya-tanya ke orang sebelah sama-sama bangkit, gimana begini? Oh, itu yang sebenarnya berbangkit dulu nak, karena awak beriman ke hari akhir. Nah orang yang indah, dia lawan tiga takbir dulu. Lawan tiga takbir dan matahari itu dekatkan sejengkal ke kepala. Itu alun neraka, itu masih hari berbangkit. Bayangkan 50.000 tahun itu kabarnya. Orang itu di hari berbangkit berbaris-baris. Nah orang-orang yang beramal saleh, model bapak ibu Pak, mudah-mudahan di hari berbangkit tidak merasakan yang seperti itu. Kemudian masuk orang ke Yaumul Hisab. Yaumul Hisab itu penimbangan amalan yang baik, dapatnya buku kanan. Itu di Al-Quran, tidak cerita ulama, itu di Al-Quran. Yang amalannya banyak kejahatan atau yang berbuat sesuatu bukan karena Allah, walaupun yang sering berbuat baik. Nah, itu dulu tuh Pak, itu asal jago tuh. Orang sering bersedekah, ini sering menolong orang, tetapi di akhirat anaknya kerajaan itu tidak ada timbangan untuk ini jalan. Nah, itu ada tuh. Saya lihat di surat Al-Kahfi ayat 103. Qul hal nunabbi'ukum bil aksarina amala. Tahukah kamu orang yang paling merugi dengan perbuatannya di dunia? Ini adalah berbaik, tapi di akhirat sia-sia. Ajar nawak sampai begitu. Sebab karena perbuatan baik ini dilakukan bukan karena Allah, bukan berniat karena Allah. Contoh datang ke masjid tujuannya pengen gaya, bawa handphone juga buat selfie. Pada datang ke masjid tujuan melangkahkan cara baru supaya dipuji juga ini orang kayo. Itu contoh. Nah, itu tidak ada amalan kebaikan. Ada orang miskin, dia tolong, dia biti.